Selamat datang di Perpus Audio, Harry Potter dan Kamar Rahasia, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 13, Buku Harian yang Sangat Rahasia. Hermione tinggal di rumah sakit selama beberapa minggu. Ketika anak-anak kembali dari liburan Natal, karena tentu saja semua mengira dia telah diserang. Begitu banyak anak yang datang ke rumah sakit, berusaha mengintipnya, sehingga Madame Pomfrey mengeluarkan tirainya lagi dan memasangnya di sekeliling tempat tidur Hermione, agar dia tidak malu sebab dilihat anak-anak dengan wajah berbulu. Harry dan Ron datang menengoknya setiap malam. Ketika semester baru dimulai, mereka membawakannya PR setiap hari. Kalau aku yang ditumbuhi kumis kucing, aku sih libur dulu belajarnya, kata Ron sambil meletakkan setumpuk buku di meja di sebelah tempat tidur Hermione pada suatu malam. Jangan bodoh, Ron. Aku kan harus belajar supaya tidak ketinggalan, kata Hermione tegas. Semangatnya sudah jauh lebih baik karena semua bulu sudah menghilang dari wajahnya. Dan matanya pelan-pelan sudah mulai kembali berwarna coklat. Kurasa kalian belum dapat petunjuk baru? Dia menambahkan dengan berbisik supaya Madame Pomfrey tidak mendengarnya. Belum, kata Harry muram. Aku begitu yakin Malfoy lah orangnya, kata Ron. Untuk kira-kira ke-100 kalinya. Apa itu? Tanya Harry, menunjuk benda keemasan yang mencuat dari bawah bantal Hermione. Cuma kartu ucapan semoga cepat sembuh, kata Hermione buru-buru. Berusaha menjejalkannya supaya tidak kelihatan, tetapi Ron lebih cepat darinya. Ron menariknya, membuka dan membacanya keras-keras. Untuk Miss Granger, semoga lekas sembuh. Dari gurumu yang cemas. Profesor Guideiro Lockhart, Order of Mailing kelas ketiga, anggota kehormatan Liga Pertahanan Terhadap Ilmu Hitam, dan 5 kali memenangkan kontes senyum paling menawan Wits Weekly. Ron mendongak, menatap Hermione jijik. Kau tidur dengan kartu ini di bawah bantalmu? Tetapi Hermione tak perlu menjawab. Diselamatkan oleh kedatangan Madame Pomfrey yang membawakan obatnya untuk malam itu. Si Lockhart ini cowok penjilat yang paling memuja diri sendiri, atau bagaimana sih? Kata Ron kepada Harry ketika mereka meninggalkan kamar Hermione dan menaiki tangga menuju menara Gryffindor. Saking banyaknya PR yang diberikan oleh Snape, sampai-sampai Harry berpikir baru akan bisa menyelesaikannya kalau dia sudah kelas 6. Ron baru saja berkata dia menyesal tidak bertanya kepada Hermione berapa buntut tikus yang harus ditambahkan ke dalam ramuan pendiri bulu kuduk. Ketika terdengar teriakan marah dari lantai di atas mereka, Sivil gumam Harry. Ketika mereka bergegas menaiki tangga dan berhenti menyembunyikan diri, memasang telinga tajam-tajam. Apakah ada anak lain yang baru diserang? Kata Ron tegang. Mereka berdiri diam, kepala mereka condong ke arah suara Phil, yang kedengarannya histeris. Lebih banyak lagi pekerjaan untukku, mengepel sepanjang malam seperti aku tak punya cukup pekerjaan saja. Tidak, ini sudah kelewatan. Aku akan ke Dumbledore. Langkah-langkah Phil menjauh dan mereka mendengar pintu ditutup keras-keras di kejauhan. Mereka menjulurkan kepala. Phil jelas baru saja berpatroli di depan dia, biasa berjaga. Mereka sekali lagi berada di tempat Nyonya Norris diserang. Dengan tatapan sekilas mereka sudah melihat apa yang membuat Phil berteriak-teriak. Genangan air membasahi sampai setengah koridor, dan kelihatannya masih merembes dari bawah pintu toilet Martel merana. Sekarang setelah Phil berhenti berteriak-teriak, mereka bisa mendengar tangisan Martel bergaung dari dinding-dinding toilet. Kenapa lagi tuh dia? Tanya Ron. Ayo kita lihat, kata Harry. Dan seraya mengangkat jubah sampai ke di atas mata kaki. Mereka menginjak genangan air menuju pintu yang bertulisan rusak. Mengabaikannya seperti biasa dan masuk. Martel merana sedang menangis. Kalau ini mungkin lebih keras dari lebih seru daripada biasanya. Kelihatannya dia bersembunyi di dalam klosetnya yang biasa. Toilet itu gelap karena lilin-lilinnya padam karena siraman air yang telah membuat dinding dan lantai basah kuyup. Ada apa, Martel? Tanya Harry. Siapa itu? Deguk Martel sedih. Mau melempar benda lain lagi padaku. Harry berjalan melintasi air ke biliknya dan berkata, kenapa aku mau melempar sesuatu padamu? Jangan tanya aku, teriak Martel, muncul dengan luapan air yang tercurah ke lantai yang sudah kuyup. Aku di sini terus. Tak pernah mengganggu orang lain, dan ada orang yang menganggap lucu melemparku dengan buku. Tapi kau kan tidak sakit kalau ada yang melemparmu dengan sesuatu, kata Harry tenang.
Maksudku benda itu akan langsung menembusmu, kan? Dia telah mengucapkan hal yang salah. Martel melayang dan menjerit. Biar saja semua melempar buku kepada Martel, karena dia tidak bisa merasa. 10 angka kalau kau bisa melemparnya menembus perutnya. 50 angka kalau bisa menembus kepalanya. Nah, hahaha. Permainan yang bagus sekali menurutku, tidak? Siapa sih yang melemparnya kepadamu? Tanya Harry. Aku tak tahu, aku sedang duduk-duduk di leher angsa, memikirkan kematian, dan buku itu jatuh begitu saja di atas kepalaku, kata Martel menatap mereka dengan marah. Itu tuh bukunya, di sana, hanyut. Harry dan Ron mencari di bawah wastafel ke arah yang ditunjuk Martel. Sebuah buku kecil dan tipis tergeletak. Sampulnya hitam, kumal, dan basah kuyup seperti halnya segala sesuatu di dalam toilet itu. Harry maju untuk memungutnya, tetapi Ron mendadak menjulurkan tangan mencegahnya. Apa? Kata Harry. Kau gila, kata Ron. Bisa berbahaya. Berbahaya? Kata Harry tertawa. Mana mungkin sih? Kau akan heran, kata Ron, yang memandang buku itu dengan takut-takut. Beberapa buku yang disita kementerian dan cerita padaku ada yang bisa membuat matamu terbakar. Dan siapa saja yang membaca soneta penyihir, seumur hidup akan bicara dengan gaya pantun jenaka. Dan ada penyihir tua wanita yang punya buku yang tak bisa berhenti dibaca. Terpaksa kau akan kemana-mana dengan buku itu di bawah hidungmu, mencoba melakukan segala hal dengan satu tanganmu. Dan, baiklah, aku paham, kata Harry. Buku kecil itu tergeletak di lantai, tak jelas buku apa, dan basah kuyup. Kita tidak akan tahu kalau kita tidak memeriksanya, kata Harry, sambil berlari mengitari Ron dan memungut buku itu. Harry langsung melihat bahwa itu buku harian, dan tahun yang sudah memudar di sampulnya memberitahunya bahwa usia sudah 50 tahun. Harry membukanya dengan bergairah. Di halaman pertama, dia cuma bisa membaca nama T.M. Riddle yang tintanya sudah luntur. Tunggu, kata Ron, yang sudah mendekat dengan hati-hati dan melihat melewati bahu Harry. Aku tahu nama itu. T.M. Riddle mendapat penghargaan untuk pengabdian istimewa kepada sekolah 50 tahun yang lalu. Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Harry keheranan. Karena Phil menyuruhku menggosok tropinya kira-kira 50 kali waktu detensi itu, kata Ron sebal. Tropi itu yang kena muntahan siputku. Kalau kau menggosok lendir dari nama tertentu selama 1 jam, kau akan mengingat nama itu juga. Harry hati-hati membuka halaman-halaman yang basah. Semuanya kosong, tak ada bekas tulisan. Sesamar apapun di halaman manapun, bahkan ulang tahun Bibi Mabel atau dokter gigi setengah 4 misalnya juga tidak. Dia tidak pernah menulis di sini, kata Harry kecewa. Kenapa ya ada orang yang ingin melenyapkannya dengan membuangnya ke dalam toilet? Tanya Ron ingin tahu. Harry membalik buku itu, memeriksa sampul belakangnya dan melihat nama sebuah agen surat kabar di Vauxhall Road, London, tercetak di situ. Pastilah dia kelahiran Muggle, kata Harry. Berpikir-pikir karena dia membeli buku harian di Vauxhall Road. Ya, tak banyak gunanya untukmu, kata Ron. Dia merendahkan suaranya, 50 angka kalau kau bisa melemparkan menembus hidung Martel. Tetapi Harry mengantongi buku harian itu. Hermione meninggalkan rumah sakit tanpa kumis, tanpa ekor, dan tanpa bulu pada awal bulan Februari. Pada malam pertamanya berada kembali di Menara Gryffindor, Harry menunjukkan buku harian T.M. Riddle dan menceritakan kepadanya bagaimana mereka mendapatkannya. Oh, siapa tahu buku ini punya kekuatan tersembunyi, kata Hermione antusias, mengambil buku harian itu dan memeriksanya dengan teliti. Kalau memang punya, buku itu menyembunyikannya dengan sangat baik, kata Ron. Mungkin bukunya malu, aku tak tahu kenapa kau tidak membuangnya saja, Harry. Aku ingin sekali tahu kenapa ada orang yang mau melenyapkannya, kata Harry. Aku juga tak keberatan mengetahui bagaimana Riddle mendapatkan penghargaan untuk pengabdian istimewa kepada Hogwarts. Bisa karena apa saja, kata Ron. Mungkin dia dapat 30 Owl untuk menyelamatkan seorang guru dari cumi-cumi raksasa. Mungkin dia membunuh Martel, itu akan menguntungkan banyak orang. Tapi Harry bisa melihat dari ketertarikan di wajah Hermione bahwa Hermione memikirkan apa yang dia sendiri pikirkan. Apa? Tanya Ron memandang mereka bergantian. Ya, kamar rahasia dibuka 50 tahun yang lalu, kan? Kata Harry. Begitu, kata Malfoy. Ya, kata Ron lambat-lambat. Dan buku harian ini usianya 50 tahun, kata Hermione, mengetuk-ngetuk buku itu dengan bergairah. Jadi, oh Ron, bangun dong, gertak Hermione. Kita tahu orang yang membuka kamar rahasia sebelum ini dikeluarkan dari sekolah. Dikeluarkan 50 tahun lalu.
Kita tahu TM Riddle mendapatkan penghargaan untuk pengabdian istimewa kepada sekolah 50 tahun lalu. Nah, bagaimana kalau Riddle mendapatkan penghargaan istimewa karena dia menangkap pewaris Slytherin? Buku hariannya mungkin akan memberitahu kita segalanya di mana kamar rahasia itu, dan bagaimana membukanya, dan makhluk macam apa yang tinggal di dalamnya. Orang yang berada di belakang penyerangan-penyerangan kali ini tidak ingin bukunya tergeletak di sembarang tempat, kan? Teori yang hebat sekali Hermione, kata Ron. Hanya saja ada satu kendala kecil, tidak ada tulisan apapun di dalam buku harian itu. Tetapi Hermione mengeluarkan tongkatnya dari dalam tas. Mungkin tintanya yang tidak kelihatan, dia berbisik. Diketuknya buku harian itu 3 kali dan dia berkata, "Apa Resium? Tak ada yang terjadi." Tidak putus asa, Hermione menjejalkan kembali tongkatnya ke dalam tasnya dan mengeluarkan sesuatu yang kelihatannya seperti stip merah cerah. "Ini penampak, aku beli di Diagon Alley," katanya. Hermione menggosok keras-keras pada halaman 1 Januari. "Tak ada yang terjadi." "Sudah kubilang, tak ada yang bisa ditemukan di situ," kata Ron. Riddle mendapatkan buku harian itu sebagai hadiah Natal dan tak mau repot-repot mengisinya. Harry tak bisa menjelaskan bahkan kepada dirinya sendiri kenapa dia tidak membawa saja buku harian Riddle. Nyatanya, meskipun dia tahu buku harian itu kosong, berulang-ulang tanpa sadar dia mengambil dan membuka-bukanya. Seakan itu buku cerita yang ingin diselesaikannya. Dan meskipun Harry yakin tidak pernah mendengar nama TM Riddle sebelumnya, nama itu rasanya berarti sesuatu baginya. Rasanya seakan Riddle adalah temannya waktu dia masih kecil sekali. Dan sudah setengah terlupakan, tetapi ini aneh. Harry tak pernah punya teman sebelum masuk Hogwarts. Dudley membuatnya tak punya teman. Meskipun demikian, Harry bertekad untuk mengetahui lebih banyak tentang Riddle. Maka hari berikutnya, pada jam istirahat, dia menuju ke ruang piala ditemani Hermione yang tertarik dan Ron yang sama sekali tak yakin. Ia mengatakan kepada mereka, dia sudah muak dengan ruang piala sehingga seumur hidup tidak ke situ lagi pun tak apa-apa. Trofi emas Riddle yang berkilat dan dalam lemari di sudut. Tak ada data rinci tentang kenapa trofi itu dihadiahkan kepadanya. Bagus, kalau ada datanya, trofinya pasti lebih besar dan aku masih menggosoknya, kata Ron. Meskipun demikian, mereka menemukan nama Riddle di medali tua untuk penyihir berjasa dan di daftar ketua murid lama. Kedengarannya seperti Percy, kata Ron, mengernyitkan hidung dengan jijik. Prefek, ketua murid mungkin juara kelas setiap tahun. Kau mengatakannya seakan itu hal buruk, kata Hermione agak sakit hati. Mata Harry sekarang mulai bersinar lemah menyinari Hogwarts lagi. Di dalam kastil, suasana sudah lebih ceria. Tak ada lagi serangan sejak serangan terakhir terhadap Yasin dan Nix di kepala nyaris putus. Madame Pomfrey dengan gembira melaporkan bahwa mandrake-mandrake sudah mulai murung dan serba rahasia, yang berarti mereka sudah meninggalkan masa kanak-kanak. Begitu jerawat mereka menghilang, mereka akan siap untuk ganti perut lagi. Harry mendengarnya memberitahu Phil dengan lembut suatu sore. Dan sesudah itu tak lama lagi kita bisa memotong dan merebusnya. Kau akan segera mendapatkan kembali Tuan Norrismu. Mungkin si pewaris Slytherin sudah kehilangan nyali, pikir Harry. Pastilah risiko membuka kamar rahasia semakin lama semakin besar, dengan seluruh sekolah waspada dan curiga. Mungkin monsternya entah apa bentuknya, sekarang bahkan sudah siap-siap tidur lagi untuk 50 tahun mendatang. Ernie Macmillan dari Hufflepuff tidak berpandangan seceria itu. Dia masih yakin bahwa Harry-lah yang bersalah, bahwa Harry telah membocorkan rahasia dirinya. Di klub duel, Pipes tidak membantu. Dia bolak-balik muncul di koridor-koridor sambil bernyanyi-nyanyi, "Oh Harry, kau keji." Sekarang malah sambil bernari-nari. Gilderoy Lockhart tampaknya berpikir dia seorang dirilah yang membuat serangan-serangan itu berhenti. Harry mendengarnya memberitahu Profesor McGonagall ketika anak-anak Gryffindor sedang berbaris untuk mengikuti pelajaran transfigurasi. "Kurasa tak ada kesulitan lagi, benar Pak," katanya. Mengetuk-ngetuk hidungnya, sok tahu dan mengedip. "Kurasa kamar rahasia sudah dikunci untuk selamanya kali ini. Pelakunya pastilah tahu. Tinggal soal waktu saja sebelum aku menangkap mereka. Agak pintar juga berhenti sekarang, sebelum aku menghajar mereka. Kau tahu yang diperlukan sekolah sekarang adalah mengobar semangat. Pengobar semangat, mengguyur kenangan buruk semester lalu. Aku tak akan ngomong banyak soal itu sekarang. Tapi kurasa aku tahu apa yang membuat anak-anak lebih bergairah." Dia mengetuk hidungnya lagi dan pergi. Ide Lockhart tentang pengobar semangat menjadi jelas pada waktu sarapan, tanggal 14 Februari.
Harry hanya sempat tidur sebentar karena malamnya dia latihan Quidditch sampai larut. Dan dia bergegas turun ke aula besar. Ia sudah agak terlambat saat dia mengira dirinya salah masuk. Dinding-dinding dipenuhi bunga-bunga merah jambu besar norak. Yang lebih parah lagi, konfeti berbentuk hati berjatuhan dari langit-langit biru pucat. Harry berjalan ke meja Gryffindor. Ron tampak sebal dan Hermione kelihatannya agak geli. "Ada apa ini?" Harry menanyai mereka, duduk dan menyapu konfeti dari daging asapnya. Ron menunjuk ke meja guru, rupanya terlalu sebal untuk bicara. Lokat memakai jubah merah jambu norak sesuai warna dekorasi, melambaikan tangan agar anak-anak diam. Wajah guru-guru di kiri kanannya bagai dipahat dari batu, dan di tempat duduknya Harry bisa melihat ada otot yang berkedut di pipi Profesor McGonagall. Snape kelihatan seakan baru saja dipaksa meminum semangkuk besar Skele-Gro. "Selamat Hari Valentine," Lokat berteriak. "Dan izinkan aku mengucapkan terima kasih pada 46 orang yang sejauh ini sudah mengirimiku kartu. Ya, aku berinisiatif mengatur kejutan kecil ini untuk kalian semua, dan kejutan ini belum berakhir di sini." Lokat menepukkan tangan dan dari pintu-pintu yang berhadapan ke aula depan masuklah selusin kurcaci bertampang masam. Bukan sembarang kurcaci, tapi Lokat membuat mereka semua memakai sayap keemasan dan membawa harpa. "Cupid-cupid mengantar kartuku yang ramah," kata Lokat berseri-seri. "Mereka akan berkeliling sekolah hari ini, mengantar kartu Valentine kalian, dan kegembiraan tidak berakhir di sini. Aku yakin kolega-kolegaku juga ingin bergabung dalam suasana penuh cinta ini. Kenapa tidak meminta Profesor Snape untuk mengajar kalian membuat ramuan cinta?" Dan ngomong-ngomong soal cinta, Profesor Flitwick tahu lebih banyak tentang jimat pemikat dari penyihir manapun yang pernah kutemui. Si licik ini. Profesor Flitwick membenamkan wajah di dalam tangannya. Tampang Snape seperti mau mengatakan orang pertama yang memintanya membuat ramuan cinta akan dicekoki racun. "Hermione, mudah-mudahan kau bukan salah satu dari yang 46 itu," kata Ron. Sementara mereka meninggalkan aula besar untuk pelajaran pertama mereka. Hermione mendadak menjadi sangat sibuk mencari-cari daftar pelajaran di dalam tasnya dan tidak menjawab. Sepanjang hari, para kurcaci tak henti-hentinya bermunculan di kelas untuk mengantar kartu Valentine. Sampai guru-guru menjadi jengkel sekali, dan sorenya ketika anak-anak Gryffindor sedang naik untuk pelajaran jimat dan guna-guna, salah satu kurcaci mengejar Harry. "Oi kau, Harry Potter!" seru kurcaci berwajah sangat murung, menyodok anak-anak untuk bisa mendekati Harry. Dengan wajah terasa amat panas memikirkan dia akan diberi tahu Valentine di depan serombongan anak kelas 1, termasuk Ginny Weasley. Harry berusaha menghindar. Si kurcaci memotong jalannya dengan cara menabrak-nabrak tulang kering anak-anak, dan berhasil memandangnya sebelum Harry bisa maju 2 langkah. "Ada pesan musika yang harus disampaikan sendiri kepada Harry Potter," katanya, seraya memetik harpanya dengan gaya mengancam. "Tidak di sini," desis Harry, berusaha kabur. "Diam dulu," gerutu si kurcaci, menyambar tas Harry dan menariknya. "Lepaskan aku," bentak Harry, balas menarik. Dengan bunyi cabikan keras, tasnya robek jadi 2. Buku-bukunya, tongkat, perkamen, dan pena bulu bertebaran di lantai dan botol tintanya jatuh di atasnya. Tintanya muncrat kemana-mana. Harry berjongkok gelagapan, berusaha mengumpulkan semuanya sebelum si kurcaci mulai menyanyi, menyebabkan kemacetan di koridor. "Ada apa di sini?" terdengar suara dingin Draco Malfoy. Harry cepat-cepat menjejelkan semuanya ke dalam tasnya yang robek. Ingin sekali menjauh sebelum Malfoy bisa mendengar lagu Valentine-nya. "Ribut-ribut apa ini?" kata suara lain yang tak asing. Ketika Percy Weasley tiba, panik, Harry berusaha lari, tetapi si kurcaci menyambar lututnya, membuatnya jatuh terjerembab ke lantai. "Baiklah," katanya sambil duduk di atas pergelangan kaki Harry. "Ini lagu Valentine-mu." Matanya si hijau acar kodok. Harry bersedia memberikan seluruh emas di Gringotts jika dia bisa menghilang di tempat saat itu juga. Memaksa diri ikut tertawa bersama yang lain. Harry bangkit, kakinya kebas habis diduduki kurcaci yang berat itu. Sementara itu Percy berusaha sebisa mungkin membubarkan kerumunan anak-anak yang beberapa di antaranya tertawa sampai keluar air mata. "Bubar, bubar! Bel sudah bunyi 5 menit yang lalu. Ke kelas sekarang," katanya, menyuruh pergi anak-anak kelas 1. "Dan kau, Malfoy?" Harry mengerling melihat Malfoy membungkuk dan menyambar sesuatu. Sambil menyeringai, dia menunjukkannya kepada Grape dan Gole, dan Harry sadar dia mengambil buku harian Riddle. "Kembalikan," kata Harry geram. "Apa ini yang ditulis Potter di sini?" kata Malfoy, yang jelas tidak memperhatikan tahun yang tertera pada sampulnya, dan mengira dia mendapatkan buku harian Harry sendiri. Suasana menjadi hening, karena anak-anak langsung diam. Ginny memandang Harry dan buku harian itu bergantian. Tampak ketakutan sekali.
Kembalikan Malfoy, kata Percy tegas. Kau sudah kubaca, kata Malfoy, melambai-lambaikan buku harian itu di depan Harry dengan mengejek. Percy berkata, sebagai prefek sekolah, tetapi Harry sudah kehabisan kesabaran. Dia menarik tongkatnya dan berteriak, Expelliarmus. Dan sama seperti Snape yang melucuti Lockhart, buku harian itu melesat dari tangan Malfoy, terbang ke udara. Ron nyengir lebar menangkapnya. Harry, seru Percy keras, dilarang menggunakan sihir di koridor. Aku harus melaporkan ini, tahu? Tapi Harry tidak peduli, dia berhasil mengalahkan Malfoy. Dan itu layak dibayar dengan 5 angka dari Gryffindor kapan saja. Malfoy marah sekali. Dan ketika Ginny melewatinya untuk masuk ke kelasnya, dia berteriak menghina kepadanya. Menurutku, Potter sama sekali tidak menyukai Valentine-mu. Ginny menutupi wajahnya dengan tangannya dan berlari ke kelas. Geram, Ron mencabut tongkatnya juga, tetapi Harry menariknya menjauh. Ron tak perlu menghabiskan jam pelajaran jimat dan guna-guna dengan bersendawa memuntahkan siput. Baru setelah mereka tiba di kelas Profesor Flitwick, Harry menyadari ada yang aneh dengan buku harian Riddle. Semua bukunya yang lain basah kecipratan tinta merah. Tapi buku harian itu sama bersihnya seperti sebelum botol tinta menjatuhinya. Dia mencoba memberitahunya ini kepada Ron, tetapi Ron mendapat kesulitan lagi dengan tongkatnya. Gelembung-gelembung besar ungu bermunculan dari ujungnya dan Ron tidak begitu tertarik pada hal lain. Harry masuk kamar sebelum anak-anak lain malam ini. Sebagian karena dia tak tahan mendengar Fred dan George sekali lagi menyanyikan. Matanya si hijau ocer kodok segar, dan sebagian lagi karena dia ingin memeriksa buku harian Riddle lagi. Dan dia tahu menurut Ron dia cuma membuang-buang waktu saja. Harry duduk di tempat tidurnya dan membuka-buka halaman buku harian yang kosong. Tak satu pun yang ada noda tintanya. Kemudian dia mengeluarkan botol tinta baru dari lemari di sebelah tempat tidurnya, mencelupkan pena bulunya ke dalamnya, dan menjatuhkan satu tetes ke halaman pertama buku itu. Tintanya berkilau terang di atas kertas selama sedetik dan kemudian seakan dihisap di dalam halaman itu. Menghilang, tegang, Harry mencelupkan pena bulunya untuk kedua kalinya dan menulis namaku Harry Potter. Kata-kata itu berkilau sejenak di halaman itu, lalu menghilang tanpa bekas juga. Kemudian akhirnya ada yang terjadi. Muncul di halaman itu dalam tintanya sendiri rangkaian kata yang tak pernah ditulis Harry. Halo, Harry Potter, namaku Tom Riddle. Bagaimana kau bisa mendapatkan buku harianku? Kata-kata itu juga mengabur dan hilang. Tetapi Harry sudah sempat menulis balik. Ada yang membuangnya di toilet. Dia menunggu tanggapan Riddle dengan bergairah. Untung saja aku mencatat kenanganku dengan cara yang lebih bertahan daripada tinta. Tapi dari dulu aku tahu akan ada orang-orang yang tidak menginginkan buku harian ini dibaca. Apa maksudmu? Harry menulis tinta sampai menetes saking tegangnya dia. Maksudku, buku harian ini menyimpan kenangan akan peristiwa-peristiwa mengerikan. Peristiwa-peristiwa yang disembunyikan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekolah sihir Hogwarts ini. Disitulah aku sekarang. Harry cepat-cepat menulis, aku di Hogwarts dan akhir-akhir ini terjadi peristiwa-peristiwa mengerikan. Apakah kau tahu sesuatu tentang kamar rahasia? Jantung Harry berdegup kencang. Jawaban Riddle muncul. Tulisannya makin tidak rapi, seakan dia terburu-buru ingin menceritakan segala hal yang diketahuinya. Tentu saja aku tahu tentang kamar rahasia pada zamanku bersekolah. Mereka mengatakan itu cuma legenda, bahwa kamar itu tidak ada, tetapi itu bohong. Dalam tahun kelimaku, kamar itu dibuka dan monsternya menyerang beberapa murid. Akhirnya malah membunuh satu di antaranya. Aku menangkap orang yang membuka kamar rahasia itu dan dia dikeluarkan. Tetapi kepala sekolah Profesor Dipet yang malu karena hal seperti itu terjadi di Hogwarts melarangku menceritakan yang sebenarnya. Cerita yang dikeluarkan adalah anak perempuan itu meninggal dalam kecelakaan yang aneh. Mereka memberiku trofi bagus, berkilau dan berukir, dan memperingatkan aku untuk tutup mulut. Tetapi aku tahu peristiwa semacam itu bisa terjadi lagi. Monster itu masih hidup dan orang yang punya kekuasaan untuk melepaskannya tidak dipenjarakan. Harry nyaris saja menyenggol botol tintanya dalam ketergesaannya untuk menulis balik. Sekarang sedang terjadi lagi. Sudah 3 kali ada serangan dan tampaknya tak seorang pun tahu siapa yang ada di belakangnya. Siapa dalam serangan-serangan yang dulu. Aku bisa menunjukkannya padamu. Muncul jawaban Riddle. Kau tak perlu sekadar mempercayai kata-kataku. Aku bisa membawamu ke dalam kenanganku. Pada malam aku menangkapnya. Harry ragu-ragu. Pena bulunya terangkat di atas buku harian itu. Apa maksud Riddle? Bagaimana dia bisa membawa masuk ke dalam kenangan orang lain? Cemas dia mengering ke pintu kamar, ke asrama yang sekarang sudah gelap.
Ketika dia kembali memandang buku harian, dilihatnya kata-kata baru sedang terbentuk. Ayo, kutunjukkan padamu. Harry berpikir sebentar dan kemudian menulis 3 huruf. Oke. Halaman-halaman buku harian itu mulai membuka cepat seakan tertiup angin kencang. Berhenti di tengah-tengah pada bulan Juni. Dengan mulut ternganga, Harry melihat kotak kecil untuk tanggal 13 Juni berubah menjadi layar televisi mini. Dengan tangan sedikit gemetar, diangkatnya buku itu untuk mendekatkan matanya ke layar kecil itu, dan sebelum sadar apa yang terjadi, dia terhuyung ke depan layar itu membesar. Dia merasakan tubuhnya meninggalkan tempat tidur dan terperosok. Kepala lebih dulu lewat lubang di halaman itu, ke dalam pusaran warna dan bayang-bayang. Harry merasa kakinya menginjak lantai keras dan dia berdiri. Gemetar ketika sosok-sosok dia langsung tahu berada di mana. Ruang bundar dengan lukisan-lukisan yang sedang tidur ini adalah kantor Dumbledore. Tetapi bukan Dumbledore yang duduk di belakang meja. Seorang penyihir tua yang tampak ringkih, berkepala botak dengan hanya beberapa helai rambut putih, sedang membaca surat diterangi cahaya lilin. Harry belum pernah melihat pria ini. Maaf, katanya gemetar, saya tidak bermaksud mengganggu. Tapi si penyihir tidak mendongak. Dia terus saja membaca. Mengernyit sedikit, Harry mendekat ke mejanya dan berkata gugup, saya pergi saja ya. Masih saja si penyihir tidak mengacuhkannya. Kelihatannya malah dia tidak mendengarnya, mengira mungkin si penyihir tuli. Harry mengeraskan suaranya, maaf mengganggu Anda. Saya akan pergi sekarang, katanya, setengah berteriak. Si penyihir melihat surat itu seraya menghela napas. Berjalan melewati Harry tanpa meliriknya, dan menarik terbuka gorden jendela. Langit di luar merah jingga. Rupanya matahari sedang terbenam. Si penyihir berjalan kembali ke mejanya, duduk dan memutar-mutar ibu jarinya memandang pintu. Harry memandang berkeliling ruangan itu. Tak ada pokes, si burung poni, tak ada peralatan perak yang berputar. Ini Hogwarts pada zaman Riddle. Berarti penyihir tak dikenal itu adalah kepala sekolahnya, bukan Dumbledore, dan dia, Harry, tak lebih dari bayangan. Sama sekali tak kelihatan bagi orang-orang dari 50 tahun lalu. Terdengar ketukan di pintu kantor. Masuk, kata si penyihir tua dengan suara lemah. Seorang anak laki-laki kira-kira berusia 16 tahun masuk, mencopot topi kerucutnya, lencana prefek perak berkilauan di dadanya. Dia jauh lebih jangkung daripada Harry, tetapi dia juga berambut hitam legam. Riddle, kata si kepala sekolah. Anda ingin menemui saya, Profesor Dippet, kata Riddle kelihatan gugup. Duduklah, kata Dippet. Aku baru saja membaca surat yang kau kirim padaku. Oh, kata Riddle. Dia duduk, kedua tangannya saling mencengkram erat-erat. Nah, kata Dippet lembut. Aku tak mungkin mengizinkanmu tinggal di sekolah selama musim panas. Tentunya kau ingin pulang berlibur. Tidak, kata Riddle segera. Saya lebih suka tinggal di Hogwarts daripada pulang ke... Kau tinggal di panti asuhan Magus selama liburan kan? Kata Dippet ingin tahu. Ya, Sir, kata Riddle. Wajahnya agak memerah. Kau kelahiran Muggle? Setengah-setengah, Sir, kata Riddle. Ayah Muggle, ibu penyihir. Dan kedua orang tuamu? Ibu saya meninggal setelah melahirkan saya, Sir. Orang-orang di panti asuhan memberi tahu saya. Dia cuma hidup cukup lama untuk memberi nama saya. Tom sesuai nama ayah saya. Marvolo sesuai nama kakek saya. Dippet mendecakkan lidah bersimpati. Masalahnya, Tom, dia menghela nafas. Sebetulnya kami bisa mengatur secara khusus untukmu, tetapi dalam situasi seperti sekarang ini, maksud Anda semua serangan itu, Sir? Kata Riddle. Dan hati Harry mencelos. Dia mendekat, takut ada yang tinggalan tidak didengarnya. Persis, kata si kepala sekolah. Nak, kau pasti sadar betapa bodohnya aku kalau mengizinkanmu tinggal di kelas setelah tahun ajaran berakhir. Terutama kalau mengingat tragedi yang baru saja terjadi, kematian anak perempuan yang malang itu. Kau akan jauh lebih aman di panti asuhanmu. Terus terang saja, Kementerian Sihir sekarang bahkan sedang membicarakan kemungkinan menutup sekolah ini. Kita tak mendapat kemajuan menemukan sumber semua ketidaknyamanan ini. Mata Riddle membesar. Sir, kalau orang itu tertangkap, kalau semua ini dihentikan, apa maksudmu, kata Dippet. Suaranya sedikit melengking. Dia duduk tegak di kursinya. Riddle, apakah maksudmu kau tahu sesuatu tentang serangan-serangan ini? Tidak, Sir, kata Riddle buru-buru. Tetapi Harry yakin itu model tidak, yang sama seperti yang dia sendiri katakan kepada Dumbledore. Dippet terenyak kembali di kursinya. Kelihatan agak kecewa. Kau boleh pergi, Tom. Riddle bangkit dari kursinya dan keluar dari ruangan. Harry mengikutinya. Mereka menuruni tangga, muncul di sebelah Gargoyle di koridor gelap. Riddle berhenti. Begitu juga Harry.
yang mengawasinya. Harry melihat bahwa Riddle sedang berpikir serius. Dia menggigit-gigit bibirnya, dahinya berkerut. Kemudian seakan mendadak telah mengambil keputusan. Riddle bergegas pergi. Harry membuntutinya tanpa suara. Mereka tidak bertemu orang lain sampai tiba di aula depan. Ketika seorang penyihir pria jangkung berambut pirang panjang dan berjenggot juga pirang panjang memanggil Riddle dari tangga pualam. "Mau apa kau berkeliaran selarut ini, Tom?" Harry ternganga memandang penyihir itu. Dia tak lain dan tak bukan adalah Dumbledore yang 50 tahun lebih muda. "Saya baru dipanggil kepala sekolah, Sir," kata Riddle. "Nah, segeralah kembali ke kamarmu," kata Dumbledore, memandang Riddle dengan tatapan tajam yang sangat dikenal Harry. "Sebaiknya jangan berkeliaran di koridor hari-hari ini, apalagi sejak..." Dumbledore menarik napas berat, mengucapkan selamat tidur pada Riddle, dan pergi. Riddle menunggunya lenyap dari pandangan, dan kemudian bergerak cepat menuruni tangga batu menuju ke ruang bawah tanah. Harry mengejarnya. Tetapi betapa kecewanya Harry, Riddle tidak membawanya ke lorong tersembunyi atau terowongan rahasia, melainkan ke ruang bawah tanah yang digunakan Harry untuk pelajaran ramuan dengan Snape. Obor-obor belum dinyalakan, dan ketika Riddle menutup pintunya sampai hampir rapat, Harry hanya bisa melihat Riddle berdiri tegak di sisi pintu memandang lorong di luar. Bagi Harry rasanya mereka berada di situ paling sedikit 1 jam. Yang bisa dilihatnya hanyalah sosok Riddle di pintu, memandang keluar lewat celah, menunggu seperti patung. Dan ketika Harry sudah berhenti berharap dan tegang, dan mulai ingin kembali ke masa kini, dia mendengar sesuatu bergerak di luar. Ada yang merayap sepanjang lorong. Dia mendengar entah siapa orangnya melewati ruang bawah tanah, tempat dia dan Riddle bersembunyi. Riddle diam bagai bayangan, menyelinap keluar dari pintu dan membuntutinya. Harry berjingkar di belakangnya, lupa bahwa dia tidak bisa didengar. Selama kira-kira 5 menit mereka mengikuti langkah kaki itu, sampai Riddle mendadak berhenti, kepalanya condong ke arah suara-suara baru. Harry mendengar bunyi pintu berdiri terbuka, dan kemudian ada yang berbisik serak. "Ayo, harus bawa kau keluar dari sini. Ayolah, masuk kotak ini." Harry rasanya kenal suara itu. Riddle tiba-tiba melompat dari sudut tempatnya mengintai. Harry melangkah di belakangnya. Dia bisa melihat siluet seorang anak laki-laki tinggi besar dan berjongkok di depan pintu terbuka. Sebuah kotak yang sangat besar di sebelahnya. "Malam Rubeus," kata Riddle tajam. Anak itu membanting pintu sampai tertutup dan bangkit. "Ngapain kau di bawah sini, Tom?" Riddle mendekat. "Sudah selesai," katanya. "Aku akan melaporkanmu, Rubeus." Maka mereka sudah membicarakan kemungkinan menutup Hogwarts jika serangan-serangan tidak berhenti. "Apa maksud? Kurasa kau tidak bermaksud membunuh siapa-siapa, tapi monster bukanlah binatang piaraan yang baik. Kurasa kau cuma mengeluarkannya supaya dia bisa berjalan-jalan, dan dia tak pernah bunuh siapa-siapa," kata anak tinggi besar itu. Mundur sampai ke pintu yang tertutup. Dari belakangnya Harry bisa mendengar bunyi berkeresek dan klak-klik yang aneh. "Ayolah Rubeus," kata Riddle, semakin mendekat. "Orang tua anak perempuan yang meninggal itu akan kesini besok. Paling sedikit yang bisa dilakukan Hogwarts adalah memastikan monster yang membunuh anak mereka dibantai." "Bukan dia," raung si anak. Suaranya bergema di lorong yang gelap. "Dia tak akan membunuh, tak akan pernah." "Minggir," kata Riddle, seraya menarik keluar tongkatnya. Matanya menerangi lorong dengan sinar terang yang menyala. Pintu di belakang anak tinggi besar itu berdebam terbuka. Begitu kuat sampai si anak terbang menabrak dinding di seberangnya. Dan dari dalamnya muncul sesuatu yang membuat Harry mengeluarkan jeritan panjang, dan kelihatannya tak ada yang mendengarnya kecuali dia sendiri. Tampak sesosok besar pendek berbulu dan kaki-kaki hitam yang ruwet. Kelihatan banyak mata dan sepasang capit setajam silet. Riddle mengangkat tongkatnya lagi, tetapi terlambat. Makhluk itu menabraknya sampai terjengkang ketika dia lari menyusuri lorong dan menghilang dari pandangan. Riddle terhuyung bangun, mengejarnya dan mengangkat tongkatnya, tetapi anak tinggi besar itu melompat menerjangnya, merebut tongkatnya dan membantingnya ke lantai sambil berteriak, "Jangan!" Pemandangan ini berputar. Segalanya menjadi gelap pekat. Harry merasa dirinya terjatuh dan dengan bunyi berdebum mendarat terlentang di atas tempat tidurnya di kamar asrama Gryffindor. Buku harian Riddle tergeletak terbuka di atas perutnya. Sebelum dia sempat mengatur napasnya, pintu kamar terbuka dan Ron masuk. "Kau di sini rupanya," katanya. Harry duduk. Dia berkeringat dan gemetar. "Ada apa?" tanya Ron, memandangnya dengan cemas. "Hagrid, Ron. Hagridlah yang membuka kamar rahasia 50 tahun yang lalu." Bab 14. Cornelius Fudge.
Harry, Ron, dan Hermione sudah lama tahu bahwa Hagrid punya kegemaran khusus akan makhluk-makhluk besar mengerikan. Pada tahun pertama mereka di Hogwarts, Harry mencoba membesarkan naga di dalam pondok papanya yang kecil, dan masih perlu waktu lama sebelum mereka bisa melupakan anjing raksasa berkepala 3 yang dinamakannya Fluffy, si bulu lembut. Dan kalau sebagai anak-anak, Hagrid mendengar ada monster disembunyikan di suatu tempat di kastil, Harry yakin dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa melihat monster itu. Mungkin sekali dia bahkan sekasihan pada si monster yang telah dikurung begitu lama, dan berpendapat si monster pantas mendapat kesempatan untuk melemaskan kakinya yang banyak. Harry bisa membayangkan Hagrid yang berusia 13 tahun mencoba memakaikan kalung leher pada si monster. Tetapi Harry sama yakinnya bahwa Hagrid tidak akan pernah berniat membunuh siapapun. Harry setengah menyesal dia berhasil mengetahui bagaimana menggunakan buku harian Riddle. Berulang-ulang Ron dan Hermione memintanya menceritakan apa yang telah dilihatnya, sampai dia muak sekali bercerita kepada mereka dan muak akan pembicaraan berputar-putar setelahnya. Riddle mungkin menangkap orang yang salah, kata Hermione. Mungkin monster lain yang menyerang orang-orang. Berapa monster sih yang bisa disembunyikan di tempat ini? Tanya Ron jemu. Kita sudah tahu bahwa Hagrid dikeluarkan, kata Harry sedih. Dan serangan-serangan itu pastilah berhenti setelah Hagrid dikeluarkan. Kalau tidak, Riddle tidak akan menerima penghargaannya. Ron mencoba meninjaunya dari sudut lain. Riddle kedengarannya benar-benar mirip Percy. Siapa suruh dia menangkap Hagrid? Tapi monsternya sudah membunuh orang, Ron, kata Hermione. Dan Riddle terpaksa harus kembali ke panti asuhan Muggle. Aku tidak menyalahkannya kalau dia ingin tinggal di sini. Ron menggigit bibir, kemudian berkata, hati-hati. Kau bertemu Hagrid di Knockton Alley, kan Harry? Dia sedang membeli pembasmi siput pemakan daging, kata Harry cepat-cepat. Setelah lama hening, Hermione mengutarakan pertanyaan yang paling sulit dengan ragu-ragu. Apakah menurut kalian sebaiknya kita pergi menanyai Hagrid tentang semua ini? Akan jadi kunjungan yang menyenangkan, kata Ron. Halo Hagrid, ceritakan pada kami, apakah belakangan ini kau melepaskan sesuatu yang gila dan berbulu di kastil? Pada akhirnya mereka memutuskan tidak akan mengatakan apa-apa kepada Hagrid, kecuali kalau ada serangan lain. Dan sementara hari demi hari berlalu tanpa bisikan dari suara tanpa tubuh, mereka punya harapan tak perlu bicara dengan Hagrid tentang kenapa dia dikeluarkan. Sudah hampir 4 bulan sejak Justin dan Ned, si kepala nyaris putus dibuat membatu. Dan hampir semua orang berpendapat bahwa si penyerang, siapapun dia, telah menyingkir untuk selamanya. Pipes akhirnya sudah bosan dengan lagu Oh Harry, kau kejinya. Ernie Macmillan meminta Harry dengan cukup sopan untuk mengulurkan seember jamur berlompatan dalam pelajaran herbologi pada satu hari. Dan pada bulan Maret, beberapa Mandrake mengadakan pesta yang keras dan bising di rumah kaca nomor 3. Ini membuat Profesor Sprout sangat gembira. Begitu mereka mulai mencoba saling pindah ke dalam pot temannya, kita tahu bahwa sudah dewasa sepenuhnya, katanya kepada Harry. Maka kita akan bisa menyembuhkan anak-anak malang di rumah sakit itu. Anak-anak kelas 2 diberi sesuatu yang baru untuk dipikirkan selama liburan pasca mereka. Sudah tiba waktunya memilih mata pelajaran mereka untuk kelas 3. Persoalan yang setidaknya bagi Hermione sangat serius. Bisa mempengaruhi seluruh masa depan kita, katanya kepada Harry dan Ron, sementara mereka mempelajari daftar mata pelajaran baru menandainya dengan tanda centang. Aku cuma ingin tak ikut lagi pelajaran ramuan, kata Harry. Tidak bisa, kata Ron muram. Semua mata pelajaran lama masih harus diikuti. Kalau tidak, aku pasti sudah meninggalkan pertahanan terhadap ilmu hitam. Tapi itu kan penting sekali, kata Hermione kaget. Tidak, kalau Lockhart yang mengajar, kata Ron. Aku tidak belajar apa-apa dari dia kecuali jangan melepas Pixie. Neville Longbottom dikirimi surat oleh semua penyihir dalam keluarganya. Semua memberinya nasihat yang berbeda-beda tentang apa yang harus dipilih. Cemas dan bingung, dia duduk membaca daftar mata pelajaran dengan lidah terjulur. Menanyai anak-anak apakah menurut mereka aritmensi kedengarannya lebih sulit daripada rune kuno. Rune adalah huruf-huruf alfabet kuno yang digunakan di Eropa Utara sekitar abad ke-3 sampai ke-13. Selain alfabet, pelajaran rune kuno mencakup mantra-mantra kuno, juga puisi, sajak, ataupun lagu-lagu kuno yang mistis dan sulit dipahami. Ian Thomas yang seperti Harry dibesarkan dalam keluarga Muggle akhirnya memejamkan mata dan menotol-notolkan tongkatnya pada daftar. Kemudian memilih mata pelajaran yang ditunjuk si tongkat.
Hermione tidak mendengarkan nasihat siapapun, tetapi memilih semua mata pelajaran. Harry tersenyum muram pada diri sendiri ketika memikirkan apa yang akan dikatakan Paman Vernon dan Bibi Petunia jika dia mencoba mendiskusikan karirnya di dunia sihir dengan mereka. Bukannya tak ada yang membimbingnya, Percy Weasley dengan senang hati bersedia berbagi pengalaman. Tergantung maumu kemana, Harry, katanya. Tak pernah terlalu awal untuk memikirkan masa depan, jadi kusarankan ramalan. Orang menganggap telaah tentang magel pilihan yang enteng, tapi aku pribadi berpendapat penyihir harus punya pemahaman menyeluruh tentang komunitas non-sihir, terutama jika merencanakan untuk bekerja sama mereka. Lihat saja ayahku, sepanjang waktu dia harus menangani urusan magel. Abangku Charlie dari dulu suka bekerja di luar ruangan, jadi dia memilih pemeliharaan binatang-binatang gaib. Pilih sesuai kekuatanmu, Harry. Tapi satu-satunya yang menurut Harry benar-benar dilakukannya dengan baik hanyalah Quidditch. Pada akhirnya dia memilih pelajaran-pelajaran baru yang sama dengan Ron, dengan perhitungan kalau dia tidak bisa mengikutinya, dia punya teman yang baik untuk membantunya. Pertandingan Quidditch berikutnya bagi Gryffindor adalah melawan Hufflepuff. Wood memaksa timnya latihan setiap malam sehabis makan, sehingga Harry nyaris tak punya waktu kecuali untuk Quidditch dan mengerjakan PR. Meskipun demikian, sesi latihan mulai membaik, atau paling tidak bertambah kering. Dan pada malam sebelumnya pertandingan hari Sabtu, Harry naik ke kamarnya untuk mengembalikan sapunya. Merasa kesempatan Gryffindor untuk memenangkan piala Quidditch tidak pernah sebaik ini. Tetapi suasana hatinya yang gembira tidak berlangsung lama. Di puncak tangga yang menuju kamar, dia bertemu Neville Longbottom yang kelihatan kalut. Harry, aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Aku baru saja menemukan. Memandang Harry, ketakutan Neville mendorong pintu kamar sampai terbuka. Isi koper Harry dilemparkan kemana-mana. Jubahnya tergeletak robek di lantai. Spray dan selimut dicopot dari tempat tidurnya dan laci lemari di sebelah tempat tidurnya ditarik terbuka. Isinya bertebaran di atas kasur. Harry berjalan ke tempat tidurnya melongo, menginjak beberapa halaman tamasya dengan troll yang lepas. Ketika dia dan Neville sedang menarik selimut kembali ke atas tempat tidurnya, Ron, Dean, dan Seamus masuk. Dean mengumpat keras. "Apa yang terjadi, Harry?" "Entahlah," kata Harry. Tetapi Ron memeriksa jubah-jubah Harry, semua kantongnya menggantung keluar. "Ada orang yang mencari-cari sesuatu," kata Ron. "Ada yang hilang?" Harry mulai memunguti semua barangnya dan melemparkannya ke dalam kopernya. Setelah melemparkannya buku lokat yang terakhir, barulah dia sadar apa yang tidak ada. Buku harian Riddle hilang. Harry mengedipkan kepala ke arah pintu kamar dan Ron mengikutinya keluar. Mereka bergegas kembali ke ruang rekreasi Gryffindor yang sudah setengah kosong dan bergabung dengan Hermione yang duduk sendirian, membaca buku berjudul Mempelajari Runa Kuno dengan Mudah. Hermione kaget sekali mendengar berita itu, tapi hanya anak Gryffindor yang bisa mencurinya. "Tak ada anak lain yang tahu kata kunci kita, justru itu," kata Harry. Mereka terbangun keesokan harinya disambut sinar matahari dan cerah, dan angin sepoi menyegarkan. "Kondisi sempurna untuk Quidditch," kata Wood, antusias di meja Gryffindor sambil mengisi piring-piring anggota timnya dengan telur aduk. "Harry, ayo, kau perlu sarapan yang cukup." Harry sejak tadi cuma memandang meja Gryffindor yang penuh, bertanya-tanya dalam hati kalau-kalau pemilik baru buku harian Riddle ada di depan matanya. Hermione sudah mendesaknya untuk melaporkan pencurian ini, tetapi Harry tidak mau. Nanti dia terpaksa harus menceritakan kepada seorang guru tentang buku harian ini. Dan berapa orang yang tahu kenapa Hagrid dikeluarkan 50 tahun lalu? Dia tak ingin menjadi orang yang mengungkit-ungkitnya. Selagi dia meninggalkan aula besar bersama Ron dan Hermione untuk mengambil peralatan Quidditch-nya, daftar kesulitan Harry yang sudah banyak bertambah dengan kesulitan baru yang sangat serius. Harry baru saja menginjakkan kaki di tangga pualam ketika dia mendengar suara itu lagi. "Bunuh kali ini, biar kurobek, kucapik." Harry berteriak keras. Ron dan Hermione sampai melompat kaget. "Suara itu," kata Harry menoleh melewati bahunya. "Aku baru saja mendengarnya lagi. Kalian dengar?" Ron menggeleng, terbelalak, tetapi Hermione menempelkan tangan ke dahinya. "Harry, kupikir aku baru saja mengerti. Aku harus ke perpustakaan." Dan dia berlari menaiki tangga. "Apa yang dia mengerti?" tanya Harry bingung, masih memandang berkeliling mencoba menebak dari mana datangnya suara itu. "Jauh lebih banyak daripada yang kupahami," kata Ron geleng-geleng kepala. "Tetapi kenapa dia harus ke perpustakaan?" "Karena itulah yang dilakukan Hermione," kata Ron, mengangkat bahu. "Kalau ragu-ragu, pergi ke perpustakaan." Harry berdiri ragu-ragu mencoba mendengarkan suara itu lagi, tetapi anak-anak sekarang berduyun-duyun keluar dari aula besar di belakangnya. Bicara keras-keras keluar lewat pintu depan menuju ke lapangan Quidditch. "Lebih baik kau cepat naik," kata Ron. "Sudah hampir pukul 11, pertandingan akan dimulai."
Harry berlari ke menara Gryffindor mengambil Nimbus 2000-nya dan bergabung dengan kerumunan yang berduyun-duyun menyeberangi halaman. Tetapi pikirannya masih di kastil, bersama suara tanpa tubuh. Ketika dia memakai jubah merahnya di dalam kamar ganti, satu-satunya yang membuatnya terhibur hanyalah semua orang sekarang ada di luar untuk menonton pertandingan. Kedua tim berjalan memasuki lapangan di bawah tepukan riuh rendah. Oliver Wood melakukan pemanasan dengan terbang mengelilingi tiang-tiang gol. Madam Hook melepas bola-bolanya. Anak-anak Hufflepuff yang bermain dengan seragam kuning kenari berdiri bergerombol mengadakan diskusi terakhir soal taktik. Harry sedang menaiki sapunya ketika Profesor McGonagall setengah berlari datang memasuki lapangan membawa megafon ungu besar. Hati Harry terasa seberat batu. Pertandingan hari ini dibatalkan, seru Profesor McGonagall lewat megafon, berbicara kepada stadion yang penuh sesak. Terdengar gemuruh, kecewa, dan teriakan-teriakan. Oliver Wood tampak terpukul mendarat dan berlari mendekati Profesor McGonagall tanpa turun dari sapunya. Tapi Profesor, teriaknya, "Kami harus main! Piala Gryffindor." Profesor McGonagall tidak mengacukannya dan melanjutkan berteriak lewat megafonnya. Semua anak diminta kembali ke ruang rekreasi asrama masing-masing. Di sana kepala asrama akan memberi keterangan yang lebih jelas. Secepat mungkin, ayo, ayo. Kemudian dia menurunkan megafon dan memberi isyarat kepada Harry agar mendekat. "Potter, kurasa lebih baik kau ikut aku." Harry yang bertanya-tanya dalam hati bagaimana Profesor McGonagall bisa mencurigainya kali ini. Melihat Ron meninggalkan rombongan anak-anak yang mengeluh, Ron berlari mengejar mereka menuju kastil. Betapa herannya Harry, Profesor McGonagall tidak keberatan. "Ya, mungkin lebih baik kau juga ikut, Weasley." Beberapa anak yang berjalan di sekitar mereka menggerutu karena pertandingannya dibatalkan. Yang lain kelihatan cemas. Harry dan Ron mengikuti Profesor McGonagall kembali ke sekolah menaiki tangga pualam. Tetapi mereka tidak dibawa ke kantor siapa-siapa kali ini. "Ini akan sedikit mengagetkan," kata Profesor McGonagall dengan suara lembut yang mengejutkan ketika mereka mendekati rumah sakit. Baru saja ada serangan lain, serangan ganda lain. Organ-organ dalam tubuh Harry serasa berjumpalitan. Profesor McGonagall membuka pintu dan Harry dan Ron masuk. Madam Pomfrey sedang membungkuk di atas anak kelas 5 berambut ikal. Harry mengenalinya sebagai anak Ravenclaw yang pernah mereka tanyai dalam menuju ruang rekreasi Slytherin. Dan tempat tidur di sebelahnya adalah Hermione. Ron mengerang. Hermione terbaring diam, matanya terbuka. Pandangannya kosong. "Mereka ditemukan dekat perpustakaan," kata Profesor McGonagall. "Kurasa kalian berdua tidak bisa menjelaskan ini. Ini ditemukan di lantai di sebelah mereka." Profesor McGonagall memegang cermin bundar kecil. Harry dan Ron menggelengkan kepala. Keduanya menatap Hermione. "Aku akan menemani kalian kembali ke menara Gryffindor," kata Profesor McGonagall berat. "Aku toh harus memberi penjelasan kepada anak-anak." Semua murid sudah harus kembali ke ruang rekreasi asrama mereka paling lambat pukul 6 sore. Seorang murid pun diizinkan meninggalkan asrama setelah waktu itu. "Kalian akan ditemani seorang guru ke semua kelas setiap ganti pelajaran." Murid-murid dilarang ke kamar kecil tanpa ditemani guru. Semua latihan Quidditch dan pertandingan ditunda. Tak akan ada lagi kegiatan di malam hari. Anak-anak Gryffindor yang memenuhi ruang rekreasi mendengarkan Profesor McGonagall dalam diam. Dia menggulung perkamen yang tadinya dibacanya dan berkata dengan suara agak tercekat, "Tak perlu kutambahkan bahwa belum pernah aku sesedih ini. Mungkin sekolah akan ditutup jika pelaku di balik serangan-serangan ini tidak berhasil ditangkap. Aku mengimbau siapa saja yang merasa tahu sesuatu tentang serangan-serangan ini untuk melapor." Profesor McGonagall memanjat keluar lubang lukisan dengan agak canggung, dan anak-anak Gryffindor langsung ramai. Itu berarti 2 anak Gryffindor jatuh, belum lagi 1 hantu Gryffindor, 1 Ravenclaw, dan 1 Hufflepuff, kata sahabat si kembar Weasley, Lee Jordan sambil menghitung dengan jari-jarinya. "Apakah tidak ada guru yang sadar bahwa anak-anak Slytherin semua selamat? Bukankah sudah jelas sekali semua malapetaka ini datangnya dari Slytherin? Pewaris Slytherin, monster Slytherin. Kenapa mereka tidak mengeluarkan saja semua anak Slytherin?" teriaknya, disambut anggukan dan tepukan di sana-sini. Percy Weasley duduk di kursi di belakang Lee, tetapi sekali ini dia tampaknya tak ingin mengemukakan pendapatnya. Dia tampak pucat dan terpukul. Percy shock. George memberitahu Harry perlahan. "Anak Ravenclaw itu Penelope Clearwater. Dia prefek." Kurasa Percy tidak menyangka si monster akan berani menyerang prefek. Tetapi Harry hanya setengah mendengarkan. Dia tak bisa melenyapkan bayangan Hermione yang terbaring di tempat tidur rumah sakit, seakan terpahat dari batu.
Dan jika pelakunya tidak segera ditangkap, berarti seumur hidup dia akan tinggal lagi bersama keluarga Dursley. Tom Riddle menyerahkan Hagrid karena bila tidak dia harus tinggal di panti asuhan Muggle kalau sekolah ditutup. Harry sekarang paham betul bagaimana perasaan Riddle. Apa yang akan kita lakukan, kata Ron pelan di telinga Harry. Apakah menurutmu mereka mencurigai Hagrid? Kita harus bicara dengannya, kata Harry. Mengambil keputusan, aku tak percaya dia pelakunya kali ini, tetapi kalau dulu dia melepas monsternya, dia akan tahu bagaimana caranya masuk ke kamar rahasia, dan itu sudah awal yang bagus. Tetapi McGonagall bilang kita harus tinggal di menara kita, kecuali untuk mengikuti pelajaran. Kurasa, kata Harry lebih pelan, sudah waktunya mengeluarkan jubah tua ayahku lagi. Harry hanya mewarisi satu benda dari ayahnya. Jubah ajaib, jubah gaib panjang keperakan, yang bisa membuat pemakainya tidak kelihatan. Jubah itu satu-satunya kesempatan bagi mereka agar bisa menyelinap keluar dari sekolah untuk mengunjungi Hagrid tanpa diketahui siapapun. Mereka pergi tidur pada jam yang biasa, menunggu sampai Neville, Dean, dan Seamus berhenti mendiskusikan kamar rahasia dan akhirnya tertidur. Kemudian mereka bangun berpakaian lagi dan menyelubungkan jubah itu ke tubuh mereka. Perjalanan melewati koridor-koridor kastil yang kosong sungguh tidak nyaman. Harry yang sudah beberapa kali berjalan-jalan di kastil pada malam hari belum pernah melihatnya begitu ramai setelah matahari terbenam. Para guru, prefek, dan hantu berpatroli di koridor berpasangan, memeriksa kalau ada kegiatan yang tidak biasa. Jubah gaib tidak membuat suara mereka tak bisa didengar, dan mereka tegang sekali ketika ibu jari kaki Ron terantuk sesuatu hanya beberapa meter dari tempat Snape berjaga. Untuklah Snape bersin hampir pada saat bersamaan dengan Ron mengumpat. Maka betapa leganya mereka ketika tiba di pintu depan yang terbuat dari kayu ek dan membukanya. Malam itu cerah dan berbintang. Mereka bergegas menuju jendela-jendela pondok Hagrid yang terang dan baru melepas jubah gaib ketika sudah tiba di depan pintu. Beberapa saat setelah mereka mengetuk, Hagrid membuka pintunya. Mereka ternyata berhadapan dengan Hagrid yang membidikkan panah ke arah mereka. Pang, si anjing besar menyala keras di belakangnya. Oh, kata Hagrid menurunkan senjatanya dan menatap mereka. Ngapain kalian berdua di sini? Untuk apa itu? Tanya Harry, menunjuk busur sambil melangkah masuk. Tidak apa-apa, gumam Hagrid. Aku kira tidak penting. Duduklah, aku buat teh. Kelihatannya Harry tak sadar apa yang dilakukannya. Dia nyaris membuat apinya padam, menuangkan air dari ceret ke api, dan kemudian memukul jatuh teko teh dengan gerakan gugup tangannya yang besar. Kau tidak apa-apa, Hagrid? Tanya Harry. Apakah kau sudah dengar tentang Hermione? Oh, aku dengar, kata Hagrid, suaranya agak tercekat. Dia berulang-ulang mengerling gugup ke jendela. Dia menuang air mendidih ke dalam 2 cangkir besar untuk mereka berdua, lupa mencelupkan kantong tehnya, dan sedang menaruh sepotong kue buah di atas piring ketika terdengar ketukan keras di pintu. Hagrid menjatuhkan kue buahnya. Harry dan Ron bertukar pandang panik, kemudian kembali menyelubungkan jubah gaib ke tubuh mereka dan mundur ke sudut. Hagrid memastikan mereka sudah tersembunyi, menyambar busurnya, dan membuka pintu sekali lagi. Selamat malam, Hagrid. Ternyata yang datang Dumbledore. Dia masuk kelihatan serius sekali, diikuti orang kedua yang bertampak sangat aneh. Pria asing bertubuh pendek bulat dengan rambut abu-abu kusut dan wajah cemas. Dia memakai pakaian campur aduk aneh, setelan bergaris-garis dasi merah tua, jubah hitam panjang, dan sepatu bot ungu berujung runcing. Lengannya mengepit topi hijau jeruk limau. Itu Bos Dad, bisik Ron kaget. Cornelius Fudge, Menteri Sihir. Harry menyikut keras Ron, menyuruhnya diam. Harry menyikut keras Ron, menyuruhnya diam. Hagrid sudah pucat dan berkeringat. Dia mengenyakkan diri di salah satu kursi dan memandang Dumbledore dan Cornelius Fudge berganti-ganti. Kabar buruk, Hagrid, kata Fudge lugas. Sangat buruk, harus datang. 4 serangan pada anak-anak kelahiran Muggle. Sudah terlalu jauh, kementerian harus bertindak. Bukan saya, kata Hagrid dengan pandangan memohon kepada Dumbledore. Anda tahu saya tak pernah lakukan itu. Profesor Dumbledore, Sir, bahwa Hagrid mendapatkan kepercayaanku sepenuhnya, kata Dumbledore mengernyit kepada Fudge. Begini Albus, kata Fudge, salah tingkah. Riwayat masa lalu Hagrid merugikannya. Kementerian harus melakukan sesuatu. Dewan sekolah sudah menghubungi kami. Meskipun demikian, sekali lagi kukatakan Cornelius,
bahwa menyingkirkan Hagrid tidak akan membantu sedikit pun, kata Dumbledore. Mata birunya dipenuhi api yang belum pernah dilihat Harry. Cobalah melihatnya dari sudut pandangku, kata Fudge, meremas-remas topinya. Aku di bawah banyak tekanan, harus dilihat melakukan sesuatu. Kalau nanti ternyata bukan Hagrid, dia akan dikembalikan dan tak akan disebut-sebut lagi. Tapi aku harus membawanya sekarang. Harus tidak menjalankan kewajibanku kalau bawa saya, kata Hagrid gemetar. Bawa saya kemana? Cuma untuk sementara waktu, kata Fudge, tanpa berani menatap Hagrid. Bukan hukuman, Hagrid, lebih untuk berjaga-jaga. Kalau nanti ada orang lain yang ditangkap, kau akan dikeluarkan dengan permohonan maaf penuh. Tidak ke Azkaban kan? Seru Hagrid parau. Sebelum Fudge bisa menjawab, terdengar ketukan keras lagi di pintu. Dumbledore membukanya. Kali ini giliran Harry disikut rusuknya. Dia terpekik kaget. Tuan Lucius Malfoy melangkah masuk ke pondok Hagrid. Berselubung jubah perjalanan hitam panjang, senyumnya dingin dan puas. Pang mulai menggeram. Sudah di sini, Fudge, katanya senang. Bagus, bagus. Mau apa kau kesini, kata Hagrid berang. Keluar dari rumahku. Hagrid, percayalah, aku sama sekali tak senang berada. Kau sebut ini rumah, kata Lucius Malfoy mencemooh sambil memandang berkeliling pondok kecil itu. Aku tadi mampir di sekolah dan diberitahu kepala sekolah ada di sini. Dan apa persisnya yang kau inginkan dariku, Lucius? Kata Dumbledore. Dia bicara dengan sopan, tetapi api masih menyala-nyala di mata birunya. Hal yang sangat tidak enak, Dumbledore, kata Tuan Malfoy santai, mengeluarkan gulungan panjang perkamen, tetapi Dewan Sekolah merasa sudah waktunya kau menyingkir. Ini perintah penskorsan. Kau akan menemukan seluruhan 12 tanda tangan di sini. Kami merasa kau sudah kehilangan sentuhanmu. Berapa serangan yang sudah terjadi? 2 lagi sore ini kan? Dengan kecepatan begini, tak akan ada anak kelahiran Muggle yang tersisa di Hogwarts. Dan kita semua tahu itu akan jadi kehilangan besar bagi sekolah. Oh, Lucius, kata Fudge, kelihatan kaget. Dumbledore diskors, jangan, itu hal terakhir yang kita inginkan sekarang ini. Pengangkatan atau penskoran kepala sekolah adalah urusan Dewan Sekolah, Fudge, kata Tuan Malfoy lancar. Dan karena Dumbledore sudah gagal menghentikan serangan-serangan ini, tapi Lucius, kalau Dumbledore tidak menghentikannya, kata Fudge yang bagian atas bibirnya berbintik-bintik keringat sekarang, aku mau mengatakan siapa yang bisa. Kita lihat saja nanti, kata Tuan Malfoy dengan senyum menyebalkan. Tetapi dengan kami berdua belas sudah memutuskan, Hagrid melompat bangun. Kepalanya yang berambut lebat, aut-autan menyentuh langit-langit. Dan berapa yang sudah kau ancam? Dan kau peras sebelum mereka setuju, Malfoy? Raung Hagrid. Wah, kau tahu, sifatmu yang berangasan begitu akan menyulitkanmu hari-hari ini, Hagrid, kata Tuan Malfoy. Kusarankan kau jangan berteriak begitu pada penjaga Azkaban. Mereka sama sekali tak akan senang. Kau tak boleh ambil Dumbledore, teriak Hagrid, membuat Pang meringkuk dan merintih di keranjangnya. Bawa dia pergi dan anak-anak kelahiran Muggle tak punya harapan sama sekali. Berikutnya akan terjadi pembunuhan. Tenangkan dirimu, Hagrid, kata Dumbledore tajam. Dia menatap Lucius Malfoy. Kalau Dewan menginginkan aku diganti, Lucius, aku tentu saja akan mundur. Tetapi, gagap Fudge. Tidak, geram Hagrid. Dumbledore tidak mengalihkan matanya yang biru cemerlang dari mata Lucius yang dingin abu-abu. Meskipun demikian, kata Dumbledore, berbicara sangat lambat dan jelas, sehingga tak seorang pun dari mereka tidak menangkap semua ucapannya. Kau akan tahu bahwa kau hanya akan benar-benar meninggalkan sekolah ini kalau sudah tak ada lagi yang setia kepadaku di sini. Kau juga akan tahu bahwa bantuan akan selalu diberikan di Hogwarts kepada siapapun yang memintanya. Sejenak Harry nyaris yakin mata Dumbledore terarah ke sudut tempat dia dan Ron bersembunyi. Sikap sentimental yang layak dikagumi, kata Malfoy, membungkuk. Kami semua akan kehilangan. Caramu yang sangat individual dalam mengatur segalanya, Albus, dan hanya berharap penggantimu akan bisa mencegah. Pembunuhan. Malfoy melangkah ke pintu pondok, membukanya, dan membungkuk mempersilahkan Dumbledore keluar. Fudge gelisah meremas-remas topinya, menunggu Hagrid berjalan mendahuluinya. Tapi Hagrid tetap di tempatnya, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata hati-hati. Kalau ada yang mau tahu sesuatu, yang harus mereka lakukan hanya ikuti laba-laba. Laba-laba akan bawa mereka ke yang benar. Cuma itu yang mau kukatakan. Fudge memandangnya keheranan. Baiklah, aku ikut, kata Hagrid.
memakai mantel kulit tikus mondoknya. Tetapi ketika dia sudah akan keluar dari pintu mengikuti Patch, dia berhenti lagi dan berkata keras-keras, "Dan harus ada yang kasih makan Pang selama aku tak ada." Pintu berdebar menutup dan Ron menarik lepas jubah gaib. "Kita dalam kesulitan sekarang," katanya serak. "Tak ada lagi Dumbledore. Sama saja dengan mereka menutup sekolah malam ini. Akan terjadi serangan tiap hari kalau Dumbledore tak ada." Pang mulai melolong, menggaruk-garuk pintu yang tertutup. Terima kasih sudah mengunjungi channel Audio Perpus. Berikan saran dan komen, dan kamu juga bisa request buku cerita apa yang ingin aku bacakan. Sampai jumpa di Audio Perpus selanjutnya. Bye-bye.